Nama pria itu Sarwo. Usianya hampir 40. Perawakannya biasa saja, kurus, rambut sedikit memutih di pelipis, dan gaya bicaranya pelan tapi jelas. Ia bekerja sebagai guru honorer di sebuah SD swasta di Kudus, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, nyaris tak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib atau aneh. Tapi, pengalaman yang akan ia ceritakan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika sehari-hari. Kejadiannya dimulai saat libur akhir semester, di bulan Desember. Saat itu, Sarwo berencana menghabiskan waktu ke rumah sepupu jauhnya, Mas Karno, yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Muria, namanya Desa Telingsing. Sarwo pernah sekali mengunjungi tempat itu saat masih remaja, dan kesannya sangat membekas, sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Undangan itu datang lewat surat, bukan pesan WA atau telepon. Surat tulisan tangan, rapi, dan sopan. Mas Karno bilang ingin Sarwo datang untuk melihat kebun kopi barunya, yang katanya sudah mulai panen. Aneh memang, karena biasanya Mas Karno tak pernah terlalu akrab. Tapi, karena liburan panjang dan tak ada rencana lain, Sarwo pun mengemas tas kecil, naik bus ke terminal Kudus, lalu dilanjutkan dengan ojek ke arah barat laut, ke kaki Gunung Muria. Perjalanan ke Desa Telingsing memakan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota. Jalannya sempit, berkelok, dan penuh tikungan tajam. Pepohonan pinus tumbuh liar di tepi jalan, diselingi ladang jagung dan rumah-rumah tua berdinding anyaman bambu. Ojek yang membawanya pun tampak enggan menembus desa itu terlalu jauh. "Mas, saya turunkan di sini aja ya. Saya ndak biasa masuk ke Telingsing malam-malam," kata si pengojek dengan suara agak gugup. Sarwo heran, tapi tak ingin membantah. Ia turun di sebuah pertigaan, berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang mulai becek karena gerimis tipis. Suasana desa itu sepi. Lampu rumah-rumah sudah padam, meski waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Angin gunung meniup lembut, membawa aroma dedaunan basah dan sedikit bau tanah yang aneh, seperti dupa yang terbakar lama. Rumah Mas Karno terletak agak jauh di belakang sebuah ladang tembakau. Bangunannya besar dan tampak tua, dengan dinding kayu dan atap genteng yang sebagian berlumut. Anehnya, rumah itu tampak terang dari luar, seakan ada banyak lampu menyala. Tapi saat Sarwo mendekat dan mengetuk pintu, tak ada suara dari dalam. Setelah 2 kali mengetuk, barulah pintu berderit terbuka. Seorang perempuan paruh baya muncul. Wajahnya teduh, senyumnya ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Tumirah. Sarwo heran karena tak ingat pernah tahu bahwa Mas Karno sudah menikah. "Mas Karnonya ke atas kebun, Pak Sarwo. Belum pulang. Tapi panjenengan dipersilakan menginap dulu. Sudah disiapkan kamar di belakang," katanya sambil mempersilakan masuk. Interior rumah itu bersih, tapi terasa terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik dari luar, tak ada televisi menyala, tak ada suara anak-anak atau serangga malam lainnya. Suasana seakan membeku. Sarwo mengikuti Bu Tumirah melewati lorong panjang menuju kamar tamu. Di sepanjang dinding tergantung foto-foto hitam putih orang-orang yang berpakaian tempo dulu, berpeci, berkain panjang, sebagian duduk bersila dengan sorban putih. Di kamar itu, ranjang kayu tua sudah dilapisi kelambu putih. Ada sajadah terlipat rapi di sudut ruangan, dan bau harum kayu cendana menyebar tipis di udara. Sarwo berterima kasih, meletakkan tasnya, dan duduk di ranjang sambil memandangi dinding kamar yang kosong. Tak ada jam, tak ada kalender. Malam itu, ia mencoba tidur. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu. Bukan suara, bukan bayangan, tapi semacam
rasa diawasi, seperti ada orang lain berdiri diam di sudut kamar. Tapi setiap kali Sarwo menoleh, tak ada apa-apa. Ia membaca Al-Fatihah pelan, lalu memejamkan mata. Pagi harinya, Sarwo bangun lebih awal. Udara pagi di lereng gunung memang menyegarkan. Saat membuka jendela kamar, ia terkejut melihat pemandangan yang luar biasa indah. Hamparan kebun kopi, kabut tipis menggantung, dan di kejauhan, siluet Gunung Muria berdiri kokoh. Ia keluar dari kamar, berjalan ke ruang tengah. Bu Tumirah sudah menyiapkan teh panas dan ubi rebus, tapi Mas Karno belum tampak. Mas Karno biasanya baru turun dari kebun menjelang siang, kata Bu Tumirah sambil menuangkan teh. Kalau panjenengan mau, jalan-jalan saja keliling kebun, tapi jangan sampai masuk ke kebun bagian barat ya. Itu wilayah lama. Sarwo mengangguk, tapi dalam hatinya muncul rasa penasaran. Wilayah lama? Maksudnya apa? Setelah sarapan, ia memutuskan menyusuri jalan setapak di belakang rumah. Tanaman kopi tumbuh rapi dan tampak beberapa orang sedang memetik buahnya. Anehnya, mereka semua mengenakan pakaian seragam, baju koko putih dan celana kain hitam. Tak satu pun memakai topi atau pelindung kepala, meski matahari mulai terik. Sarwo menyapa mereka, tapi tak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk sebentar, lalu kembali bekerja. Bahkan, suara daun bergesek pun nyaris tak terdengar. Seperti dunia ini sedang ditenangkan. Ia lalu berbelok ke arah timur, menjauh dari para pemetik kopi. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah batu besar berlumut. Bentuknya seperti tempat duduk. Di depannya ada pohon beringin yang menjulang. Akarnya mencengkeram tanah, dan batangnya penuh bekas sayatan, seperti bekas-bekas sesajen yang pernah diletakkan di sana. Saat ia memandangi pohon itu, tiba-tiba angin berhenti. Sepi sekali, dan dari balik akar pohon itu terdengar suara lelaki tua. Sudah lama tidak ada tamu yang menyapa kami di sini. Sarwo melangkah mundur, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menggosok matanya, mengira hanya berhalusinasi. Tapi suara itu kembali, kali ini lebih lembut. Tak usah takut, kami tak mengganggu. Tapi rumah itu bukan rumah biasa. Sarwo kembali ke rumah dengan langkah cepat, dada berdebar. Ia hendak bertanya pada Bu Tumirah, tapi rumah itu kosong. Tak ada siapapun. Bahkan dapur yang tadi penuh aroma teh panas, kini sepi dan dingin. Semua terasa seperti tidak nyata. Namun, di meja ruang tamu ada satu amplop putih. Di dalamnya, selembar kertas bertuliskan huruf Arab dan terjemahan di bawahnya. Kami bukan manusia, tapi kami juga hamba Tuhan. Rumah ini dulu tempat kami belajar, bertapa, dan beribadah. Kini kami hanya menjaga. Sarwo duduk lama di ruang tamu, memandangi lembaran kertas dengan tulisan Arab dan terjemahan itu. Tulisan tangannya sangat rapi, seolah ditulis oleh seseorang yang terbiasa menyalin kitab. Tapi siapa yang menaruhnya di situ? Tadi pagi tak ada. Dan kemana Bu Tumirah pergi? Sarwo tak mendengar suara langkah, pintu dibuka, atau kendaraan melintas. Tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ia berdiri, menatap ke arah lorong yang tadi ia lalui malam sebelumnya. Rasanya rumah ini lebih besar dari semalam. Atau memang dari awal tidak sama. Ia berjalan pelan ke arah dapur. Dindingnya bersih, perabotan rapi, tapi semuanya tampak seperti baru saja dibersihkan dan tak pernah digunakan. Tak ada panci menggantung, tak ada noda minyak, tak ada bau masakan. Dapur itu bersih seperti rumah contoh, tidak alami. Ketika ia kembali ke ruang tengah, terdengar suara langkah dari arah depan.
pelan, pasti, lalu berhenti. Pintu terbuka dan muncullah Mas Karno. "Sarwo, wah, kamu sudah datang?" Sapanya dengan senyum lebar. Sarwo langsung berdiri. "Mas Karno, saya bingung. Tadi malam saya dijemput Bu Tumirah dan..." Mas Karno mengernyit. "Tumirah? Kamu ketemu Tumirah?" Sarwo mengangguk. "Iya, dia yang bukakan pintu, kasih kamar, bahkan bikin teh tadi pagi." Mas Karno diam sejenak. Senyumnya perlahan memudar. Ia duduk di kursi rotan, menyandarkan punggung, lalu berkata pelan, "Sarwo, saya belum menikah. Tumirah, itu nama ibu saya. Tapi beliau sudah meninggal 10 tahun lalu." Sarwo merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Tapi saya tidur di kamar tamu. Semalam pintu dibuka, ada teh, ubi semua." Mas Karno menatapnya dalam. "Kamu tidur di kamar yang sebelah kiri lorong?" Sarwo mengangguk. Mas Karno menarik napas dalam. "Kamar itu dulu kamar ibu. Sejak beliau wafat, tidak pernah dipakai lagi." Sunyi menggantung di antara mereka. Di luar, suara angin kembali berhembus, membawa dengung lembut seperti suara orang mengaji dari kejauhan. Mas Karno melanjutkan dengan nada pelan, "Sarwo, saya tidak bohong. Rumah ini memang tidak sepenuhnya rumah manusia. Ada yang ikut menempati, tapi mereka tidak jahat. Justru mereka jauh lebih beradab dari banyak manusia. Mereka jaga rumah ini, terutama sejak ibu wafat. Kadang mereka muncul pada tamu yang datang dengan hati bersih, seperti kamu." Sarwo menelan ludah. Ia ingin tertawa, menolak percaya, tapi hatinya mengatakan, semuanya memang terasa tidak biasa sejak ia tiba. "Mas, tadi pagi saya ke kebun. Ada orang-orang petik kopi, pakai baju koko putih. Saya sapa, tapi mereka cuma menunduk. Itu siapa?" Mas Karno tertawa kecil, tapi nada suaranya tidak ceria. "Kamu lihat mereka juga ya? Ya Allah, berarti kamu sudah diterima. Mereka yang kamu lihat itu bukan pekerja biasa. Mereka jin muslim yang tinggal di wilayah ini sejak ratusan tahun lalu. Mereka tidak suka tampil ke manusia, tapi kalau sampai kamu lihat, berarti mereka mengizinkan kamu berada di sini." Sarwo mengernyit. "Diterima? Maksudnya?" Mas Karno berdiri, mengambil teko dan 2 cangkir dari lemari kayu tua. Ia menuang teh, lalu menyerahkan satu pada Sarwo. Hangat, manis, dan aroma melatinya sangat lembut. Mereka bukan sembarang jin. Mereka bagian dari tarekat lama. Di masa lalu, para wali dan ulama besar sering mengasingkan diri ke lereng Gunung Muria. Di tempat-tempat tertentu, mereka tidak hanya mengajar manusia, tapi juga makhluk halus. Jin-jin yang beriman datang untuk belajar. Rumah ini dulu salah satu tempat itu. Sarwo memandangi cangkir tehnya. "Jadi, rumah ini dulunya semacam pesantren?" "Semacam begitu," jawab Mas Karno. "Dulu almarhum ibu juga paham betul soal ini. Beliau sering menyendiri, kadang mengaji di malam hari, dan sering bilang bahwa rumah ini ramai meski tampak sepi. Saya kira itu cuma kiasan, sampai saya sendiri melihat mereka." Sarwo merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi anehnya, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti rasa hormat, kagum, dan entah kenapa, damai. "Lalu, siapa yang bicara padaku di kebun tadi?" Ada suara dari balik pohon beringin. Ia bilang, "Kami tak mengganggu. Rumah itu tempat kami belajar dan beribadah." Mas Karno menghela napas panjang. "Itu mungkin Kiai Sya'ban. Ia salah satu jin tertua di sini.
dulu sempat berinteraksi dengan Sunan Muria, katanya. Ia memang sering menjaga kebun bagian barat. Sarwo merasa seluruh pandangannya terhadap dunia berubah hari itu. Hal-hal yang selama ini hanya ia dengar dari kisah wayang, mimpi, atau cerita dongeng, kini terasa sangat nyata. Ia bukan hanya bertamu ke rumah seorang sepupu, ia memasuki dunia yang berjalan berdampingan dengan dunia manusia, tapi tak terlihat oleh mata biasa. Hari kedua di Telingsing dimulai dengan rasa penasaran yang lebih besar. Setelah sholat subuh, Sarwo meminta izin untuk kembali ke kebun. Kali ini, Mas Karno menyuruh seorang pemuda desa untuk menemani. Namanya Rudi, anak muda berkulit legam, bicara ceplas-ceplos, dan katanya tahu banyak soal cerita-cerita gaib di kampung. "Mau ke bagian barat lagi, Pak?" tanya Rudi, sambil memijak jalan setapak yang masih basah embun. Sarwo mengangguk. "Iya, tapi bukan buat cari gangguan. Saya cuma mau tahu lebih dalam." Rudi tersenyum kecil. Pak Sarwo ini orang kedua yang berani minta ke sana sejak tahun lalu. "Siapa yang pertama?" tanya Sarwo. Rudi tak langsung menjawab. Mereka berjalan beberapa langkah sebelum ia akhirnya berkata pelan, "Pak Kiai munajat, tapi beliau ndak pernah balik. Maksud saya, balik sih, tapi kayak orang yang separuh jiwanya tertinggal." Sarwo merasa tengkuknya dingin. Mereka akhirnya tiba di batu besar yang kemarin ia lihat. Pohon beringin itu masih berdiri gagah, tapi sekarang terlihat lebih hidup. Daunnya bergoyang pelan, meski angin tak terasa. Rudi berhenti di jarak 5 meter. "Saya ndak ikut, Pak. Batas saya sampai sini." Sarwo berjalan perlahan, kembali ke batu itu. Kali ini, tak ada suara. Tapi, suasananya berbeda. Seolah tempat ini menunggunya. Ia duduk di batu, menutup mata, dan membaca Al-Fatihah dalam hati. Lalu, pelan, ia berbicara. "Assalamualaikum. Jika memang ada yang tinggal di sini dan tidak keberatan, saya ingin belajar. Bukan ilmu aneh-aneh, tapi ingin mengerti apa maksud semua ini." Angin berhembus lembut, dan kali ini suara itu datang bukan dari pohon, tapi dari dalam dadanya sendiri. Semua yang nyata belum tentu kasat mata. Semua yang kasat mata belum tentu nyata. Tapi kebenaran selalu bisa dirasa. Sarwo membuka mata. Matanya basah. Entah kenapa ia merasa rumah ini, tempat ini, dan para penghuninya, manusia maupun bukan tempat yang menyeramkan. Justru, mereka menyimpan sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang telah lama dilupakan dunia modern. Ketenangan, ketulusan, dan ibadah dalam bentuk paling murni. Setelah pertemuan sunyi di bawah pohon beringin itu, Sarwo tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Kenapa ia merasa begitu damai di tempat yang seharusnya membuat merinding? Ia kembali ke rumah Mas Karno sekitar pukul 8 pagi. Tapi, begitu masuk, hal pertama yang terasa aneh adalah jam dinding ruang tamu masih menunjukkan pukul 5. Padahal, ia sudah berjalan hampir 2 jam sejak subuh. Ia kira baterainya habis, tapi jam itu berdetak. Jarumnya bergerak, tapi lambat. Terlalu lambat. Sarwo menyebutkan hal itu pada Mas Karno, tapi sepupunya hanya mengangguk pelan. Sudah lama jam itu seperti itu. Ada yang bilang waktu di rumah ini tidak selalu berjalan sama seperti di luar. Apalagi kalau panjenengan sampai ke wilayah barat, ucap Mas Karno sambil menyeruput kopi. "Jadi, maksudnya?" Sarwo bertanya. Mas Karno meletakkan cangkirnya, menatap ke arah jendela. "Maksudnya, jangan heran kalau merasa hari terasa panjang atau terlalu singkat. Ada tamu yang merasa
baru 2 jam menginap, padahal sudah 2 hari. Ada juga yang merasa tinggal seminggu, padahal baru semalam. Sarwo terdiam. Lalu ia ingat, pagi tadi ia mendengar suara angin berbisik seperti ayat suci. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang bukan isi bisikannya, melainkan kenyataan bahwa suara itu seperti dibisikkan ke dalam hatinya, bukan ke telinga. Mas Karno kemudian mengajak Sarwo duduk di beranda. Pemandangan ke arah lembah hijau sungguh menakjubkan. Kabut perlahan naik dan suara burung-burung terdengar seperti harmoni yang disusun rapi. "Ada satu hal yang belum saya cerita," kata Mas Karno tiba-tiba. "3 tahun lalu, saya sempat ingin pindah dari rumah ini. Saya merasa terlalu banyak kejadian ganjil, sering mimpi bertemu orang-orang asing, kadang bangun dengan sajadah sudah tergelar sendiri, atau aroma dupa yang muncul tanpa alasan." Sarwo mengangguk pelan. "Kenapa Mas nggak jadi pindah?" Mas Karno tersenyum tipis. "Karena saya bertemu seseorang dalam mimpi. Seorang lelaki tua bersorban putih, wajahnya lembut sekali. Ia hanya bilang satu kalimat, 'Kalau kau jaga adab, kami yang akan jaga rumah ini.' Sejak itu, saya mulai mengaji lagi, mulai bersih-bersih, dan pelan-pelan rumah ini jadi terasa lebih damai." Sarwo menunduk, merenungi kata-kata itu. Hari kedua itu berlalu dengan tenang. Tak ada gangguan, tak ada suara aneh. Tapi menjelang malam, saat Sarwo keluar untuk mengambil air wudhu di pancuran belakang rumah, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon mangga. Seorang perempuan muda mengenakan mukena putih bersih. Ia tak bergerak, hanya berdiri menunduk. Sarwo hendak menyapa, tapi perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya biasa saja, tapi matanya kosong. Bukan menyeramkan, justru seperti melihat ke sesuatu yang sangat jauh, sangat dalam. "Kembalikan kalimat itu ke tempatnya," bisiknya. Sarwo terdiam. "Kalimat apa?" Tapi perempuan itu perlahan berbalik dan menghilang di balik pohon. Begitu saja, tanpa suara. Sarwo tak jadi mengambil air. Ia kembali ke kamar, duduk lama di tepi ranjang, dan membuka kembali amplop putih yang kemarin ia temukan. Tulisan Arab dan terjemahannya masih sama. Tapi kali ini ada tambahan 1 baris di bawahnya yang jelas-jelas belum ada sebelumnya. Kalimat itu adalah amanah. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dijaga dan dikembalikan. Sarwo merasa tenggorokannya tercekat. Ia menatap lembaran itu lama sekali, lalu memutuskan untuk mendatangi Mas Karno yang sedang di ruang tengah. "Mas, ini maksudnya apa? Siapa yang menulis ini?" Mas Karno memandangnya lama. Lalu, ia mengambil selembar kertas kosong dari laci dan menyerahkannya pada Sarwo. "Tulis saja apa yang kamu lihat di kertas itu, hurufnya, bentuknya, dari ingatanmu." Sarwo ragu sejenak, lalu mencoba menyalin tulisan Arab di amplop itu. Ajaibnya, tangannya seperti bergerak sendiri. Ia bahkan menulis dengan huruf Arab yang nyaris sempurna, padahal terakhir belajar Iqra saat SD. Mas Karno tersenyum pelan. "Betul, itu kalimat tauhid dalam bentuk tulisan kuno. Biasanya dibaca dalam zikir tertentu oleh para wali terdahulu. Mungkin kamu memang diminta untuk mengembalikannya ke tempatnya." "Tempatnya di mana?" Mas Karno menunjuk ke arah bukit kecil di belakang kebun. "Di sana ada sumur tua. Di bawahnya ada tempat khusus. Dulu Kiai Miftah, kakek saya, sering berzikir di situ. Tapi sudah puluhan tahun ditutup." Sarwo merenung. Malam itu ia sulit tidur. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu dalam dadanya yang terus bergemuruh. Bukan bisikan, bukan suara, tapi rasa
bahwa dirinya sedang ikut dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kunjungan ke desa terpencil. Keesokan harinya, saat fajar masih merah muda di ufuk timur, Sarwo bersama Mas Karno berjalan menyusuri jalur setapak menuju Sumur Tua. Tempat itu tak jauh, hanya 15 menit dari rumah, tapi suasananya sangat berbeda. Seperti dunia yang terbungkus hening, padahal burung-burung berkicau. Sumur itu ditutupi pagar kayu dan tumbuhan semak. Mas Karno membuka pagar itu, dan di baliknya tampak mulut sumur dari batu hitam dengan tulisan Arab usang di bibirnya. Sarwo mendekat, lalu tanpa sadar membaca tulisan itu dengan lantang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qalbi wa qalbikum. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya di dalam hatiku dan hatimu. Dan saat itu juga angin berhembus lebih kencang, pepohonan bergoyang, tapi bukan seperti badai, lebih seperti suara tepuk tangan lembut, seperti rasa syukur. Dari balik sumur terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula suara jin, tapi semacam getaran yang berbicara langsung ke jiwa. Amanah telah kembali. Terima kasih telah percaya tanpa meminta balasan. Sarwo menunduk, matanya basah. Entah mengapa, dadanya terasa sangat ringan. Di belakangnya, Mas Karno menepuk pundaknya. Kamu sudah mengembalikan apa yang dulu pernah dititipkan, mungkin di kehidupan sebelumnya. Sarwo tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang kini perlahan cerah. 3 hari yang awalnya ia kira akan biasa-biasa saja, berubah menjadi pelajaran tentang dunia yang tak kasat mata, tapi nyata di hati. Sarwo terbangun sebelum adzan subuh, tapi bukan karena alarm, melainkan karena sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua bersorban duduk bersila di bawah pohon beringin. Wajahnya teduh dan suara zikir lirih mengisi udara. Di hadapannya, banyak sosok lain bersujud. Manusia dan bukan manusia, semua dalam satu majelis. Tapi saat Sarwo mencoba mendekat, lelaki tua itu mengangkat tangan, seolah meminta waktu. Lalu ia berkata dengan suara dalam tapi lembut, belajarlah dari yang tak terlihat, karena yang terlihat sering membutakan. Sarwo bangun dengan dada sesak, bukan karena takut, tapi karena merasa seolah ditinggalkan seseorang yang sangat dekat. Ia keluar kamar, mengambil wudhu, dan sholat subuh di Serambi. Udara pagi itu dingin, tapi menenangkan. Mas Karno menyusul tak lama kemudian, membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu mimpi apa, Sarwo? Tanyanya sambil duduk. Sarwo menatap pucuk-pucuk bambu yang berayun pelan. Ada seorang kakek bersorban. Dia tidak bilang namanya, tapi rasanya saya kenal. Mas Karno mengangguk. Banyak tamu di rumah ini yang mengalami hal serupa. Kadang dalam mimpi, kadang saat zikir, kadang malah lewat suara hati. Mereka yang hadir di sini tidak semua dari dunia kita, tapi mereka tak datang untuk menakuti, hanya untuk mengingatkan. Sarwo terdiam. Ia tahu benar, perasaannya sendiri bukan takut, melainkan seperti sedang belajar ulang makna hidup. Hari itu, mereka tak pergi ke kebun. Mas Karno justru mengajak Sarwo ke bagian belakang rumah, ke sebuah ruangan kecil yang terkunci. Sebuah pintu tua dari kayu jati berdiri di ujung lorong. Tampak tak terjamah debu, meski rumah lain di sekitarnya mulai berlumut. Mas Karno mengeluarkan kunci kuningan dari lehernya dan membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, aroma kayu cendana dan kertas tua langsung menyergap hidung. Di dalamnya ada sebuah ruangan kecil penuh dengan kitab. Dinding-dindingnya tertutup rak kayu, berisi buku-buku lusuh bertulisan Arab Pegon, Jawi, dan beberapa aksara
yang bahkan Sarwo tak kenal. "Ini perpustakaan kecil almarhum ibu," kata Mas Karno. "Tapi banyak dari isinya bukan hanya tulisan manusia." Sarwo menelusuri rak-rak itu, matanya menangkap sebuah kitab kecil dengan sampul kulit coklat tua. Ia ambil perlahan. Di halaman pertama, tertulis, "Hikmah bagi yang mau menunduk." Ia membukanya pelan, dan mendapati isinya bukan hanya teks, tapi juga semacam catatan perjalanan ruhani tentang manusia yang tak hanya belajar dari sesama, tapi juga dari makhluk-makhluk yang diberi usia ribuan tahun. "Ada satu catatan yang ingin saya tunjukkan," kata Mas Karno. Ia mengambil sebuah map berisi kertas-kertas tua dan menghamparkannya di lantai. "Ini milik Mbah Miftah, kakek saya," katanya. Beliau menulis pengalaman bertemu para ikhwan gaib saat menyepi di rumah ini puluhan tahun silam. Sarwo membaca pelan tulisan di atasnya. "Malam ketiga, aku melihat cahaya datang dari arah timur. Bukan cahaya biasa, tapi seperti benang-benang emas yang melayang. Dari sana datang 5 makhluk berjubah. Mereka duduk, berzikir. Salah satu dari mereka berkata, 'Selama rumah ini digunakan untuk zikir, kami akan menjaga, tidak akan ada celaka.'" Sarwo bergidik. Lalu ia sadar, ia telah berada di rumah yang bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah semacam perantara, tempat di mana tirai antara alam bisa terbuka sedikit, hanya bagi yang siap. Menjelang malam, Sarwo memutuskan menyendiri di serambi belakang rumah. Ia duduk bersila, membuka lembaran-lembaran catatan Mbah Miftah yang tadi ia bawa dari ruang kitab. Dan tiba-tiba, dari dalam gelapnya kebun, muncul suara pelan. Kalau manusia mau diam sejenak saja, banyak hal yang bisa ia dengar, selain dirinya sendiri. Sarwo menoleh, tapi tak ada siapapun, hanya suara jangkrik dan angin. Tapi ia tahu, suara itu bukan halusinasi. Ia mulai bisa membedakan mana suara luar, mana suara yang masuk dari dalam. Ia menutup mata dan berzikir pelan. Dan ketika matanya tertutup itulah, ia melihat sekelebat cahaya melintas. Ia berdiri di sebuah tempat luas, seperti lapangan di atas awan. Di sana ada orang-orang bersorban putih, wajah-wajah tenang, duduk bersila menghadap satu arah. Di tengah-tengah mereka berdiri satu sosok tinggi, berjubah, memegang tasbih yang memanjang ke tanah. Suara berat tapi damai terdengar. "Zaman kalian sudah terlalu gaduh. Yang mendengar bukan lagi telinga, tapi amarah. Yang melihat bukan lagi mata, tapi prasangka. Maka diamlah dan belajarlah dari yang tak bersuara." Sarwo menangis dalam mimpi itu. Ketika ia terbangun, malam sudah larut, tapi tubuhnya segar, seolah baru bangun pagi. Ia menatap langit, langit yang penuh bintang, dan di antara bintang-bintang itu, ia merasa ada yang memandang balik ke arahnya, bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta. Pagi hari ketiga datang, hari terakhir Sarwo di Telingsing, tapi hatinya berat meninggalkan rumah itu. "Saya belum paham sepenuhnya, Mas," ucap Sarwo saat sarapan. "Tapi saya merasa sudah berubah. Pelan, entah bagaimana, saya bukan orang yang sama seperti 3 hari lalu." Mas Karno tersenyum. Perubahan sejati itu nggak perlu dipahami. Yang penting terasa, dan yang penting tetap dijaga. Mereka berdua terdiam. Tapi saat hendak pamit, Mas Karno menyerahkan sebuah benda kecil, sebuah kunci kuningan tua. Bukan untuk membuka pintu, tapi untuk mengingat bahwa kunci bukan selalu terbuat dari logam. Kadang doa, kadang ketulusan, kadang diam. Sarwo menerima kunci itu,
lalu memeluk sepupunya. Dan tanpa ia sadari, dari jauh, dari balik pohon-pohon kopi dan pepohonan hutan, puluhan pasang mata memandangi perpisahan itu. Tak muncul, tak menampakkan diri, hanya diam, mengantar, dan mendoakan. Sarwo kembali ke Kudus di hari keempat, naik bus pagi dari terminal kecamatan. Perjalanan terasa ringan, tapi jiwanya berat. Ia meninggalkan Telingsing bukan seperti tamu meninggalkan penginapan, lebih seperti murid yang meninggalkan pesantren yang belum selesai seluruh pelajarannya. Di dalam ranselnya, ia bawa satu buku kecil dari perpustakaan tua milik Mas Karno. Kitab berjudul Hikmah bagi yang mau menunduk itu sudah mendapat izin untuk ia pelajari. Di sakunya, kunci kuningan yang Mas Karno berikan terasa seperti menghangatkan tangan tiap kali ia menyentuhnya. Tapi, sejak ia meninggalkan desa itu, ada satu hal yang mengganggu. Sarwo merasa seperti ada yang ikut dengannya. Bukan makhluk. Bukan pula energi aneh seperti dalam cerita mistis, tapi semacam kesadaran. Seolah dirinya sekarang bisa mendengar sesuatu yang tidak diucapkan orang. Melihat kesedihan di balik senyum, mendengar kegelisahan di balik tawa. Beberapa hari setelah kembali ke rumah kontrakannya, Sarwo mulai menyendiri. Bukan karena ingin menghindar dari dunia, tapi karena ia butuh ruang untuk mencerna. Dan di saat itulah, hal-hal kecil mulai terjadi. Ketika ia membaca zikir di pagi hari, sering muncul aroma bunga melati yang sangat lembut, padahal tak ada bunga di kamarnya. Kadang-kadang, lampu kamar tiba-tiba meredup, meski listrik tak bermasalah. Dan paling sering, jam dinding berhenti selama ia membaca kitab. Hal-hal itu tidak menakutkan, hanya mengingatkan. Seolah rumah di Telingsing masih mengawasi dari jauh. Satu malam, Sarwo menerima pesan dari Mas Karno. Sebuah pesan pendek. Kalau kamu mendengar panggilan itu lagi, jangan abaikan. Tapi, jangan juga langsung menyusul. Tunggulah 3 kali. Sarwo tidak tahu apa maksudnya. Tapi, 2 malam setelah pesan itu datang, ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali duduk di bawah pohon beringin. Tapi, kali ini sendiri. Lelaki bersorban tidak muncul. Angin bertiup kencang, dan dari kejauhan terdengar suara orang memanggil namanya. Sarwo. Lembut, seperti suara ibu, tapi penuh gema. Ia menoleh, tak ada siapapun. Lalu, suara itu terdengar lagi. Sarwo. Kali ini lebih dekat. Ia bangkit berdiri, ingin menjawab, tapi teringat pesan Mas Karno. Tunggulah 3 kali. Maka ia menahan diri. Dan suara itu datang lagi untuk ketiga kalinya. Sarwo, waktumu belum selesai. Setelah suara ketiga, pemandangan dalam mimpinya berubah. Ia berdiri di sebuah gang sempit, seperti lorong kampung tua. Di ujung lorong, ada rumah kayu dengan pintu setengah terbuka. Di balik pintu itu, cahaya keemasan memancar, lembut seperti sinar mentari sore. Ia ingin melangkah, tapi pintu perlahan menutup sendiri. Dan di atas pintu itu muncul tulisan Arab berpendar. Kembali bukan berarti mundur. Kadang, kembali adalah bentuk menyempurnakan. Sarwo terbangun dengan dada berdegup cepat. Tapi, tak ada rasa takut. Justru ada ketenangan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, rumah itu memanggilnya lagi. Tapi bukan sekarang. Belum waktunya.